Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada kitab Muyassar kepada bab selanjutnya, masih dalam bab isim yang mu'rab, tentunya kita harus mengetahui apa itu mu'rab, apa itu mabni. Dan pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas isim yang mu'rab, yakni isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kemudian yang selanjutnya itu ada ismul ladzi yang sharif, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, dan nanti ada mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan pemateri, yakni ana sendiri untuk menjelaskan. Nah, apa itu mu'rab? Mu'rab di sini kita perlihatkan yang pada tabel atau tabel yang kemarin sudah kita kirim, ya. Kita berada di pembahasan mu'rab yang ini, ya. Jadi kesemuanya kata itu dibagi menjadi 3, ada isim, fiil, dan harf, ya. Nah, kita sedang membahas isim yang mu'rab, ya. Isim yang mu'rab. Kemudian nanti yang mu'rab ini juga ada 2, ya, dari fiil mudhari dan isim. Kita membahas ini pada bagian isim. Nah, nanti pada isim ini ada yang di-i'rab dengan i'rab dhohir, nampak, dan di-i'rab dengan i'rab muqaddar yang tidak nampak, dan semuanya ada 10, ya. Nah, kita sudah mempelajari 5, ya. Mufrad, musanna, jamak muannats salim, jamak taksir, ya. Ini yang belum. Sehingga, ya, ketika kita mengatakan ini isim mu'rab, apa itu isim mu'rab? Kita beralih kepada catatan atau kitab di luar Muyassar untuk memudahkan pemahaman. Sedangkan di kitab Muyassar pembahasan mu'rab atau mabniyan itu nanti di akhir pembahasan ini. Makanya kita untuk membuat di pertengahan ini agar nanti ketika kita membuat contoh tentang i'rab, apa itu marfu, mansub, majrurnya, isim, peserta atau santri ini yang mengikuti program dapat sedikit ada gambaran, ya, ketika kita katakan marfu, mansub, dan majrur. Dan inilah pokok-pokok dari ilmu nahwu, ya. Pokoknya 4 unsur ini. Jadi kita ketika untuk mendapatkan kaidah 4 unsur ini terbuka, ya, terbuka ilmunya, insya Allah kedepannya memudahkan kita. Tapi ketika kita untuk memahami 4 unsur nahwu ini masih ngambang, ya perlu proses, memang tidak sebentar. Dan di kitab Muyassar ini bab i'rabnya nanti di akhir pembahasan seluruhnya, di akhir buku.
Nah, pemateri di sini insya Allah ana untuk memasukkan ini di bab-bab awal. Karena nanti kita memberikan contoh-contoh i'rab terkait dengan isim yang huruf nanti ada 3, marfu, mansub, dan majrur. Nanti belum lagi yang fi'il mudhari ya, belum lagi nanti yang mabni ya, nanti belum lagi nanti yang fi'il ya. Nah, jadi kalau tidak dipahamkan, tidak diberikan materi pemahaman di awal, nanti terkesan ini apa ya, sudah diterangkan berkali-kali tapi kaidah ini kita belum dapat ya. Nah, makanya kita untuk mengedepankan. Tayyib. Selanjutnya kita membaca. Nah, ini kita ambilkan dari kitab bahasa Arab dari nol ya, karya Ustadz Firanda hafizahullah. Nah, kita untuk membuat literasi saja di sini bahwa isim mufrad apa sih ya. Isim mufrad di sini kita baca adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya karena sebab-sebab tertentu ya. Contohnya di sini rojulun, ja'a rojulun, ro'aitu rojulan, marortu birojulin. Kita fokusnya apa? Fokusnya ini, isim yang ini, rojulun, rojulan, rojulin. Lah ini kenapa kok bisa berrojulun, kenapa bisa rojulan, kenapa kok bisa rojulin. Nah ini kita memfokuskan isim yang huruf ya. Ini isim ini bisa rojulun, bisa rojulan, dan bisa rojulin. Kenapa? Ada sebabnya ya. Misalkan karena sebab dia ini fa'il ya, pembahasan fa'il nanti ada pada selanjutnya. Namun di sini kita untuk gambaran globalnya dulu. Karena ini fa'il. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Nah, nanti marfu itu apa? Marfu nanti bisa kita jelaskan. Sehingga dia berharokat dengan dhammah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ro'a itu rojulan. Kenapa kok rojulan? Mansub, ini namanya mansub karena di sini ada fiil kata kerja, ada fa'il pelaku. Pelakunya ini huruf ta ya, domir. Dan ini sebagai objek maf'ulun bih namanya. Maf'ulun bih, objek hukumnya mansub sehingga dia isim mufrad dan berharokat fathah. Kemudian contoh yang ketiga, marortu birojulin ya. Maror ini juga fiil, tu ini fa'il, fiil ada fa'il. Dan di sini ini kaidah apa yang masih ingat kemarin, isim yang kemasukan harfun jar maka majrurun abadan ya. Ini harfun jar ba ya, yang berarti di sini untuk melengkapi fiil sebenarnya. Kalau ba ini diartikan letter luck di harfun jar itu biasanya diartikan dengan itu ya, bi itu dengan. Nah, namun di sini karena ini maror, kaidah bahasa Arabnya ini untuk melengkapi saja, pelengkapan. Pasti ada maror tuh bi ya, maror tuh bi biasanya ya. Sehingga isim yang kemasukan huruf ba majrur ya. Nah, ini globalnya seperti ini. Ini kan, ini sebagai fa'il, ini sebagai objek, ini kedahuluan huruf jar. Kemudian kita baca yang i'rabnya. I'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata. Nah, perubahannya. Kalau i'rab itu membicarakan perubahan, kalau mu'rab itu membicarakan suatu katanya. Ya. Dan sebab-sebab i'rab lainnya akan diketahui seiring dengan berjalannya pelajaran. Nah, itu gambarannya. Kemudian kalau ini contoh yang mabni ya, kita belum masuk ke sini. Insyaallah sayati ma'ana. Nah, di sini kita untuk menggambarkan apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu
jar. Ya. Tadi sudah kita katakan bahwa marfu, mansub dan majrur ya. Pada isim rofa ya. Isimnya disebut dengan marfu. Nasab isimnya disebut dengan mansub. Jar isimnya disebut dengan majrur. Ini tanda i'rabnya sebenarnya. Jenis-jenis i'rabnya misalkan rafa, nasab, jar. Misalkan seperti tadi ya di sini. Ini posisinya marfu. Tanda rofaknya, nah ini kita sebut tanda rofaknya apa ya, rofa berarti dia posisinya ini marfu, posisi kata ini marfu, tanda rofaknya dhamma. Kemudian ini posisinya mansub ya, tanda nasabnya fathah. Ketika ini posisinya khafd atau jar, posisinya majrur, tanda jarnya kasroh. Nah seperti itu. Nah kita lihat pada bagian tabel yang ada di layar ya. Kita kemarin sudah mempelajari ini ya, mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Sahih? Sahih. Tayyib. Kita lanjutkan. Kita baca dulu. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa bentuk isim musanna bisa diakhiri alif wa nun atau ya nun ya. Pada sebelumnya ya. Kemudian jamak mudzakkar salim bisa diakhiri waw dan ya nun. Pada jamak taksir, jamak muannas bisa diakhiri dengan harakat un dan in ya. Jamak muannas ya. Kalau di sini ini ada mana jamak muannas? Jamak muannas. Nah, alif dan ta. Alif dan ta. Nah, itu nanti marfu'nya ini un dan in maksudnya. Maksud ini. Nah, kalau di kitab muyasarnya, kitab induknya kan biziyadati alif wa ta. Seperti itu kan. Cuma tidak disebutkan pada keadaan marfu ini mansub, ini mansub, ini majrur, ini mansub, ini majrur. Maka perbedaan tersebut bisa kita ketahui dengan mengetahui kapan suatu isim sebagai marfu, mansub dan majrur. Nah, ketiga pokok ini pada isim kita harus paham betul-betul ya. Karena ketika kita mempelajari kitab-kitab nahwu, pasti kita akan dikenalkan atau inilah alat kita untuk nanti mengolah kata. Sedangkan kalau kita mempelajari yang namanya kitab-kitab percakapan, itu biasanya kaedahnya berjalan, maksudnya tidak fokus kepada kaedah yang sangat di sini sangat digunakan sebagai alat itu namanya. Karena untuk percakapan itu berarti kita sudah merangkaian kata ya. Rangkaian kata, sehingga untuk merangkai kata kita harusnya jangan sampai salah ya, harus diusahakan jangan sampai kalah. Nah, maka dari itu sama-sama ketika kita mempelajari nahwu, kalaupun ada pelajaran yang lain diselingi dengan pelajaran misalkan kitab percakapan seperti Baina Yadaik ya, itu juga bagus, Masya Allah. Baina Yadaik itu ada 4 jilid ya, yang satu jilidnya itu dua bab ya, bukan dua bab, misalkan satu jilid dibagi menjadi 2, 1A, 1B ya. Tapi keseluruhannya itu percakapan semua, dan nahwunya di situ sudah ada harokatnya, itu Masya Allah ya. Itu semakin kita untuk menambah kosakata. Nah, kalau di nahwu itu
polanya itu sebagai alat. Kapan dia dibaca an, in, un, nah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita di sini yang pertama ada mufrad ya. Mufrad ada dua ya. Kalau isim mufrad ya bisa muzakkar dan bisa muannas. Musanna juga dua bisa, musanna, muzakkar dan muannas ya. Yang muannas biasanya ada ta marfuthah ya. Kemudian yang muannas musanna ini karena dia di ini alif wa nun ya. Tayyib. Mufrad al-mufradu al-muzakkar. Mufradul muzakkar ya. Marfu'nya contohnya jaa rojulun. Rojulun marfu' dengan dhamma karena fa'il ya. Kemudian ini nanti bisa dicatat di sini karena ini fa'il. Fa'il itu pelaku. Misalkan kita katakan telah datang, siapa telah datang? Nah ya, yang telah datang siapa? Ya ini pelakunya, rojulun, sehingga dhammah. Kemudian ra'aitu rojulan. Ra'aitu saya melihat. Tu itu saya, ra'aitu melihat. Saya telah melihat siapa? Berarti objeknya ini sudah ada fi'il dan fa'il, tinggal objek. Berarti objeknya itu mansub ya. Karena hukum objek itu mansub. Mansubnya dengan fathah. Kemudian yang majrur marartu, saya telah melewati seorang laki-laki. Saya fi'il fa'il ini menempati kedudukan ya dengan harfun jar sehingga isimnya majrur. Ini marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah ya. Kemudian yang mufrad muannas ya. Ja'at. Kemarin sudah kita pelajari, yang masih ingat tanda-tanda fi'il itu apa? Kemasukan qad, kemasukan sin, kemasukan sa ya. Kemasukan saufa, kemudian kemasukan apa ini? Ta'u ta'nis sakinah. Nah, ini fi'il. Fi'il untuk yang menanjakan muannas ya. Ja'at thalibatun. Dhammah. Ra'aitu thalibatan. Fathah. Marartu bi thalibatin. Kasrah ya. Marfu, mansub, majrur ya. Thayyib. Kemudian kita lanjutkan yang musanna. Yang musanna muzakkar ya. Di kitab Muyassar adalah ini bi ziyadati alif wa nun au ya dan nun. Kemarin ketika kita sudah membayangkan bahwa kok ini ada dua ya tandanya. Yang pertama alif dan nun dan ya dan nun. Kok kenapa bisa dua? Lah di sini kita terangkan. Ketika alif dan nun itu ketika rofa, ketika marfu. Kemudian ini yang musanna ya. Kemudian ketika mansub dan majrur tandanya itu ya dan nun. Tandanya itu ya. Nun itu pengganti tanwin ya. Kalau nun ini pengganti tanwin. Ini tandanya ya dan ya. Diingat-ingat. Kalau perlu nanti bisa dibuat tabel sendiri, membuat tabel bahwa di sini mufradnya ini dengan dhamma, ini dengan fathah, ini dengan kasrah. Kemudian musannanya marfu'nya alif dan nun, mansubnya ya dan nun, majrurnya ya dan nun. Kemudian jamak muzakkar, jamak muzakkar salim. Ya. Kemarin kan ada di pelajaran Muyassarnya, kitab induknya bi ziyadati wawin wa nunin
au ya'in wa nunin kan. Waw ketika marfu'nya ya. Ya ketika mansubnya, ya ketika majrurnya ya. Kemudian jamak muannats salim dan jamak taksir. Jamak muannats salim kemarin bi ziyadati alif wa ta. Alif wa ta ya, di sini kan muslimatun ya. Muslimatun. Nah, ini yang perlu dicatat. Nih, ini berderet kan. Ra'aitu muslimatin ya. Muslimatin kena kini mansubnya dengan kasroh. Kemudian majrurnya juga dengan kasroh. Ini kan berbeda dengan yang mufradnya kan. Yang mufradnya kan dengan fathah. Kalau yang ini dengan kasroh. Diingat-ingat. Kemudian yang jamak taksir. Jamak taksir di sini sama. Kalau jamak taksir itu sama hukumnya dengan yang mufrad ya. Mufrad marfu'nya dengan dhammah sama, dengan fathah sama, dengan kasroh sama. Kalau jamak taksir itu kaidahnya sama dengan mufrad ya. Baik. Kalau ada yang masih bingung ya, kalau masih bingung kita coba tambahkan di sini ya. Tambahkan kaidah. Misalkan mu'rab. Mu'rab itu apa? Ini mu'rabnya itu suatu kata. Suatu kata yang berubah, yang dapat berubah harokat akhirnya, harokat akhir ya. Mu'rab, jadi suatu katanya, suatu kata yang dapat berubah harokat akhirnya. Jadi sini, jadi mu'rab itu suatu katanya yang berubah harokat akhir. Kemudian yang mabni mu'rab berarti yang i'rab. Yang i'rab ini adalah perubahan ya. Perubahan harokat akhir kata tersebut ya. Harokat akhir kata tersebut atau harokat akhir kata kayak gini saja juga sudah bisa. Harokat akhir kata. Jadi apa? Kalau i'rab perubahannya, perubahan harokat akhir katanya. Perubahan harokat akhir kata yang mu'rab tadi. Kalau yang mu'rab suatu kata yang dapat berubah harokat akhirnya. Mungkin itu yang bisa memudahkan kita untuk membedakan. Nanti jika ditanya misalkan apa i'rabnya isim mufrad ya. Apa i'rabnya isim mufrad? Berarti misalkan ja'a rajulun. Coba kita i'rabkan ya. Berarti misalkan nanti ada pola kaedah yang sudah dibahas oleh ulama-ulama nahwu tentang ma'irab suatu jabatan kata, suatu jabatan dalam sebuah jumlah ya. Nanti misalkan kita contohkan ya, di sini ja'a rajulun. Ja'a itu fa'ilun madin mabni
ya, nanti ada pembahasannya. Kemudian rojulun, fa'il, ya, pelaku, ada fi'il, ada fa'il. Coba i'robkan ini fa'il. Berarti nanti kalau ini kita datang dalam harokat gundul, kita bisa mengharokati. Nah, itu tujuannya. Ketika kita membaca kitab gundul, kita sudah mempelajari ilmu nahwu, kita bisa mengharokatinya, ya. Kita lanjut. Rojulun, ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya domatun dohiratun ala akhirihi wa huwa mufrad. Nah, seperti itu. Nanti untuk pembahasan ke depan itu akan diselingi i'rabnya insyaallah taala. Makanya untuk yang dari awal mengikuti, tetap mengikuti, karena pembahasan untuk selanjutnya itu semakin meningkat. Kita katakan bahwa seseorang yang ingin mempelajari nahwu itu dari awal. Kalau dia masuk di pertengahan, dia memang baru belajar, mungkin agak kesulitan. Makanya tetap menyimak pelajaran yang sudah kita share, baik itu berupa video atau audio, disimak. Karena untuk kedepannya ini kan masih kurang ini. Tadi masih kurang di dalam tabel. Nah, masih kurang banyak, ya. Kita masih di bab awal ini. Namun belum dimasukkan kaidah i'rab. Nah, sekarang ini kita untuk menyebarkan kaidah i'rab untuk selanjutnya. Misalkan nanti misalkan ya, asmaul khamsah, contoh ya, nanti ada pembahasan asmaul khamsah. Nah, nanti tanda-tanda rofa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda majernya itu berbeda dengan ini, karena dia asmaul khamsah nanti. Makanya kita kasih gambaran tentang di tabel ini agar ada penggambarannya, karena ini adalah pokoknya kita untuk mempelajari ilmu nahwu, yaitu agar kita bisa mengharokati kitab gundul itu. Minimnya kita bisa membaca Al-Quran dan mengetahui ini, ketika ada orang berbicara bahasa Arab atau membaca kitab atau membaca Al-Quran salah harokatnya, kita sudah bisa mengoreksi. Paling tidak kita surat-surat pendek, itu nanti paling enggak itu kita bisa pelajari, ya. Masya Allah. Dan ini kitab Muyasar termasuk dalam tulisannya, dalam karya tulis Ustadz Aceng Zakaria ini rahimahullah ta'ala, mengambil dari kitab Jurumiyah. Kalau yang sudah belajar kitab Jurumiyah, paling tidak ini kitab Muyasar ini syarahnya lah, ibaratnya itu syarah dari Jurumiyah, karena hampir sama. Cuma kalau di Jurumiyah itu lafadz, ya, lafadz ketika kita membaca seperti itu. Dan kitab Jurumiyah asalnya dihafal, ya. Dan Muyasar ini karya asli orang Indonesia, dan sangat paham betul pola kita belajar seperti apa. Makanya diberi tahapan per bab, ya. Nah, baik.
barakallahu fikum. Semoga ulasan pembahasan apa itu mu'rab dan mabni, apa itu marfu, mansub dan majrur dapat dipahami. Kalaupun belum paham, nanti toh ada pembahasan selanjutnya kan, kita tidak step di sini mikir sampai pusing, ini apa sih, jangan. Toh nanti ada pembahasan lagi, nanti barangkali suatu saat masuk paham, alhamdulillah ya. Na'am, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.